tahun 2000. Jadi di dalam PMA nomor 912 tahun 2013 itu eksplisit di situ disebutkan kurikulum SKI itu punya beberapa tujuan. Yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun Rasulullah. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu, tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, masa depan. Nomor tiga, melatih daya kritis. Nah, ini yang saya anu ya, garis bawahi. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta dan sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Jadi kata kata pendekatan ilmiah muncul di PMA itu muncul. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Ini saya kutip ya maksudnya. Saya kutip di halaman 38 ya. Kemarin sudah saya share di grup WhatsApp karena saya input di portal ternyata tidak bisa ya. Jadi ada 4 tujuan dari SKI dan dalam 4 tujuan itu eksplisit ya berdasarkan PMA itu di situ disebutkan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Jadi materi sejarah kebudayaan Islam itu seharusnya didasarkan pada pendekatan ilmiah. Satu. Kemudian tujuannya adalah untuk apa? Menumbuhkan daya kritis. Nah, jadi sejarah itu SKI diajarkan untuk menumbuhkan daya kritis. Daya kritis ini berbeda dengan daya romantis ya. Kalau kritis itu beda sama romantis. Kalau romantis itu kan kembali ke masa lalu. Jadi kalau ditanya kejayaan model kebangkitan Islam itu seperti apa, kembalinya ke masa silam. Ya gitu ya. Itu romantis namanya. Ya. Kalau kritis itu dia bisa memberikan sebuah analisa kenapa sebuah kronologi di dalam sejarah itu terjadi. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal ya yang bisa kita angkat dalam diskusi kali ini. Yang pertama, saya mengasumsikan Bapak Ibu sudah membaca ya, mengasumsikan Bapak Ibu sudah paling tidak mereview ya, yang kemarin saya share. Jadi kalau kita berangkat dari kata history ya, sejarah, sejarah itu kan dari bahasa Inggris. Ya atau gini sejarah itu bahasa Inggrisnya adalah history bukan his spasi story ini beda ya yang pertama history yang kedua his story ini maknanya lain ya jadi kalau kata history dalam bahasa Inggris itu dari kata historia. Historia itu dari bahasa Latin dari bahasa Yunani yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi sejarah itu dalam bahasa Inggris itu namanya history yang berakar dari kata historia yang artinya ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab, sejarah itu apa? Dari kata apa? Dari kata tarikh, bukan sajaroh. Kalau sajaroh itu justru Melayu nanti, bukan apa? Bukan Arab ya. Jadi sejarah dalam bahasa Arab itu namanya tarikh. Tarikh itu artinya secara bahasa penanggalan waktu dan peristiwa. Jadi orang Arab itu kalau ditanya kelahiran kapan pada zaman dulu itu tidak menjawab tahun, tapi kelahirannya pada peristiwa apa gitu loh ya. Makanya sejarah itu dalam bahasa Arab disebut sebagai tarikh ya, penanggalan waktu dan peristiwa. Makanya kan dalam sejarah kenabian kan kita populer dengan apa kalimat seperti ini ya. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah begitu kan. Jadi tidak menyebutkan tahun berapa, tapi pada peristiwa tahun gajah kan gitu. Nah, jadi tarikh, tapi dalam bahasa Melayu, termasuk dalam bahasa Indonesia, sejarah itu diambil dari kata syajaroh, sajarotun, ya. Sajarotun itu artinya apa? Sajarotun itu artinya adalah pohon, ya kan? Dan yang dimaksud dengan pohon di sini adalah pohon silsilah raja-raja. Harus dipahami bahwa kata syajarotun itu tidak digunakan ya sebagai terminologi sejarah di Arab, meskipun kata syajarotun diambil dari bahasa Arab. Itu poin penting, ya. Jadi kata syajarotun itu, syajaroh yang menjadi akar dari sejarah, itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Maksudnya syajarotun kalau di dalam bahasa Arab itu ya pohon gitu ya. Dia tidak menjadi falsafah dari apa? Sejarah tidak.
itu hanya di Melayu gitu ya, justru di Melayu. Kata sajarotun yang kemudian menjadi sejarah, dan sejarah di sini diartikan apa? Sejarah silsilah raja-raja. Nah, jadi dari konsep histori, konsep sejarah, konsep tarikh itu beda konsepnya, ya. Kalau konsep sejarah itu karena dia pengertiannya adalah dari pohon silsilah raja-raja, jadi orientasi sejarahnya itu seolah-olah adalah pada raja-raja. Makanya dalam banyak kritik ya sejarawan di Indonesia termasuk di situ Kunto Wijoyo yang memberikan kritik bahwa historiografi kuno atau historiografi Indonesia lama itu dianggap sebagai apa namanya itu historiografi yang political oriented ya. Jadi hanya membahas raja-raja, hanya membahas presiden-presiden, hanya membahas pemimpin-pemimpin, hanya membahas tentang apa namanya itu penguasa-penguasa. Seolah-olah aspek sosial budaya itu tidak masuk dalam kajian apa? Sejarah. Maka kan para sejarawan mengembangkan berbagai macam pendekatan ya. Di antara pendekatannya itu ada yang kemudian dipopulerkan oleh para sejarawan dari Annales yang kemudian dikenal sebagai total history atau general history ya. Jadi sejarah itu seharusnya dikupas secara general atau secara total, tidak tidak hanya sejarah politik. Itu pertama. Dan kalau kita mengkaji sejarah total itu nanti di situ ada bagian dari ada sejarah kebudayaan gitu ya. Ada sejarah kebudayaan. Nah, sejarah kebudayaan ini berbeda dengan sejarah politik. Dari sisi ruang kajiannya, dari sisi metodologinya, itu berbeda. Ya kan? Antara sejarah politik dengan sejarah kebudayaan. Nanti ada sejarah sosial, itu juga berbeda lagi. Ya. Kalau sejarah intelektual itu bagian dari sejarah sosial. Ya. Tapi yang ingin saya tekankan, eh, nomenklatur itu kan apa namanya itu ini ya, apa namanya itu istilah resmi yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk mata pelajaran sejarah Islam itu kan nomenklatur resminya kan sejarah kebudayaan Islam. Ada kata kebudayaan di situ. Maka kalau konsisten menggunakan kata kebudayaan, seharusnya kontennya, isinya itu lebih banyak berisi tentang materi kebudayaan. Tetapi kalau kita kaji bersama-sama ya, sebenarnya kurikulum 2013, kurikulum 2006, kurikulum 2004, dan kurikulum sebelumnya, itu untuk mata pelajaran yang ada di madrasah itu nggak terlalu banyak berubah. Tidak, perubahannya tidak terlalu ada perubahan, tapi tidak terlalu apa signifikan. Jadi sejarah malah justru ada pengurangan, ya. Pengurangannya apa? Dari tahun 2013 itu tidak ada materi perang itu di dalam apa namanya itu di dalam mata pelajaran SKI itu bukan hanya pada level madrasah tapi juga pada level PPG. Saya mengajar PPG itu modulnya itu tidak ada materi perang di SKI, tidak ada. Kalau dulu kan ada materi perang Badar, perang Uhud. Karena perang itu kan memang historis, dia ada di dalam sejarah masa silam, ya kan? Tapi tidak diajarkan, tidak diajarkan. Nah, ini beberapa apa ya argumen untuk menghapus perang ini juga perlu kita apa kritisi juga gitu ya karena perang di Ponorogo diajarkan di mata pelajaran sejarah di sekolah gitu ya kenapa perang Badar tidak diajarkan gitu ya konon katanya perang Badar materi pelajaran perang itu nanti akan beresiko melahirkan apa radikalisme sebenarnya tidak ya kalau karena sejarah itu kan sebenarnya ada dua lapis ya ada lapis interpretasi ada lapis peristiwa ada lapis interpretasi. Jadi tugas seorang penyampai sejarah, entah itu guru sejarah atau dosen sejarah, itu kan tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa masa silam, tapi juga menjelaskan mengapa sebuah peristiwa terjadi di masa silam, kan begitu. Maka perang Badar itu kalau dijelaskan secara utuh oleh gurunya, ya, yang nggak mungkin itu bisa menimbulkan apa resiko radikalisme tadi, ya kan? Tapi faktanya per hari ini dihapus itu materi sejarah itu dihapus, sejarah apa namanya itu? Sejarah perang itu dihapus, tidak ada di kurikulum madrasah, bahkan tidak diajarkan di modul PPG. Ya, saya mengajar sejarah juga di PPG ya, di program profesi guru itu tidak ada. Nah, jadi beberapa yang perlu kita kritisi ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mengajar sejarah atau mungkin ada yang apa membidangi ini gitu ya.
Sejarah kebudayaan Islam di madrasah kita itu isinya bukan sejarah kebudayaan tapi sejarah politik. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya kan kalau kita belajar di SKI itu kan mesti belajar kekhilafahan zaman Abu Bakar, kebijakannya apa, kan gitu kan ya. Pada zaman Umar, kebijakannya apa, pada zaman Utsman, kebijakannya apa, dan seterusnya. Nanti bahas tentang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti tiga besar di kerajaan apa pertengahan itu, Utsmani, Moghul, dan apa, dan Safawi kan begitu. Sampai runtuhnya Utsmani kan begitu. Itu kan secara politik, bukan secara kebudayaan. Memang ada beberapa materi kebudayaan, tapi tidak dijelaskan secara dominan. Padahal judulnya sejarah kebudayaan. Itu ya, itu catatan nanti bisa ditanggapi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sejarah politik itu pun itu juga materi dalam SKI itu tidak didasarkan pada pendekatan sejarah. Misalkan begini Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, mengapa kok dipilih-pilih dalam materi misalkan di dalam materi sejarah Umayyah, sejarah Abbasiyah itu kenapa dipilih-pilih? Dipilih-pilih pembahasannya di materi itu loh ya, hanya khalifah-khalifah tertentu gitu ya. Tidak dibahas kenapa muncul kata khalifah gitu ya. Nggak dibahas itu. Padahal itu penting loh. Penting loh. Kalau sekarang muncul gerakan khilafah itu kan mungkin bisa jadi karena salah anu ya, misinterpretasi terhadap sejarah materi sejarah Islam bisa jadi loh. Jadi misalkan begini ya, materi kebudayaan itu misalkan begini Bapak Ibu sekalian ya. Materi tentang Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad yang melindungi Nabi Muhammad, ya kan? Jadi paman Nabi Muhammad yang melindungi Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad tuh melindungi itu melindungi bagaimana? Itu kan nggak dijelaskan. Itu di materi MI ada, di MTS ada, di MA ada itu tentang cerita paman Abu Thalib pamannya pamannya Nabi Muhammad yang melindungi Nabi Muhammad. Padahal konteksnya kalau kita berbicara tentang apa namanya itu perlindungan Abu Thalib ini konteksnya kan perlindungan dari sudut pandang hukum dan hukum itu ada sistemnya, ada sistem hukum adat di apa namanya itu di Mekah atau di Arab ya yang berbasis pada kesukuan. Kalau dalam bahasa Arab itu suku itu kan bertingkat-tingkat ya. Jadi dia bertingkat-tingkat. Ada yang paling atas sampai yang paling bawah. Dari Sya'ab, kemudian Imaroh, Qabilah, Baten, Fakhet, Asiroh, Fasilah itu kan ya. Itu kan bertingkat-tingkat gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa terjemahan, semua tingkatan itu diterjemahkan suku gitu ya. Jadi Bani Hashim itu disebutnya suku Bani Hashim. Bani Abdul Muthalib juga disebutnya suku Bani Abdul Muthalib dalam versi terjemahan ya. Kemudian Bani yang lebih atasnya lagi Bani Abdul Manaf disebutnya juga suku Bani Abdul Manaf. Atau kadang-kadang bukan Bani tapi kabilah gitu ya. Misalkan kabilah Quraisy. Quraisy disebut kabilah. Nanti apa namanya itu Bani Hashim disebut kabilah juga. Nanti Bani Abdul Muthalib disebut kabilah juga. Jadi kita harus paham sistem kesukuan Arab itu berjenjang ya, berjenjang. Dan setiap suku itu punya kepala apa namanya itu, kepala suku. Nah, Abu Thalib itu adalah kepala suku di kabilah atau di suku Bani Abdul Muthalib. Nah, sistem kesukuan ini harusnya diajarkan supaya siswa itu paham konteks Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad itu seperti apa, gitu loh ya. Karena begini, Abu Thalib itu kan posisinya sebagai kepala suku di Bani Abdul Muthalib. Ada satu kesepakatan di antara pada hukum adat zaman itu. Kesepakatannya apa? Kalau ada seorang kepala suku yang memberikan perlindungan kepada salah satu anggotanya, memberikan perlindungan itu bahasa sekarang namanya swaka, ya kan? Memberikan swaka. Jadi kalau ada kepala suku memberikan swaka kepada anggotanya, jika ada orang dari suku lain berani kurang ajar sama anggota yang diberi swaka ini, yang statusnya diberi swaka ini, urusannya bukan dengan dia, urusannya dengan semua anggota suku, gitu loh ya. Itu sudah menjadi hukum adat, sistem hukum adat yang berbasis pada sistem kesukuan. Di mana? Di Arab. Nah, hukum adatnya nggak diajarkan, sistem kesukuannya nggak diajarkan di materi di SKI. Maka siswa nggak paham nanti, nggak paham konteks kebudayaan atau latar belakang budayanya seperti apa yang melahirkan sebuah bentuk di mana Abu Thalib melindungi
Nabi Muhammad. Makanya dalam beberapa peristiwa, contohnya dalam peristiwa boykot ya, boykot itu ya. Jadi orang-orang Quraisy itu kemudian memboikot Bani Abdul Muthalib. Kenapa memboikot? Karena Abu Thalib tidak mau melindungi, tidak mau melepaskan status wakanya kepada Nabi Muhammad. Yang diboikot itu siapa? Semua anggota Bani Abdul Muthalib, baik yang masuk Islam, baik yang tidak masuk Islam, diboikot 3 tahun ya di perkampungan di perkampungan ini Bani Abdul Muthalib. Jadi mereka diboikot 3 tahun. Baik yang Islam, baik yang tidak Islam, baik yang memusuhi Nabi Muhammad, baik yang tidak. Karena itu kaitannya dengan sistem kesukuan yang berlaku pada saat itu. Demikian juga pada peristiwa rencana pembunuhan Nabi pada menjelang hijrah itu ya, ketika apa namanya Nabi itu kemudian digantikan oleh Abu Thalib itu, Ali bin Abi Thalib itu. Kemudian Nabi kemudian keluar malam-malam, kemudian bisa keluar dari Mekah hijrah ke Yasrib ya, yang kemudian menjadi Madinah. Itu kan pemuda-pemuda yang ditunjuk untuk mengeksekusi Nabi Muhammad pada saat itu kan pemuda-pemuda yang mewakili suku-suku yang ada di Mekah. Jadi satu orang pemuda itu mewakili sukunya. Tujuannya apa? Kalau nanti Bani Abdul Muthalib nggak terima, ya itu akan berhadapan dengan semua suku, gitu ya. Nah, sistem kesukuannya, hukum adatnya seharusnya ada sehingga siswa paham konteks dari apa namanya itu konteks dari eh, eh, pelindungan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad itu seperti apa gitu loh. Itu namanya sejarah kebudayaan. Nah, di dalam materi SKI kita baik di MI, MTS, MA itu nggak muncul itu. Munculnya adalah sebuah story ya, sebuah cerita tentang Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad. Mungkin pada level MI nggak masalah karena pada level MI itu kan eh, yang penting nilainya ya, yang penting nilainya. Tapi pada level yang lebih tinggi, misalkan pada level MA, Madrasah Aliyah, tentu kan dibutuhkan sebuah apa namanya itu kajian yang lebih kritis tentang sejarah kebudayaan Islam ini, kan begitu. Hmm. Nah, di situ nggak muncul ya sejarah kebudayaannya. Jadi kesimpulan saya adalah sebagian besar dari materi yang ada di sejarah kebudayaan Islam itu adalah sejarah politik, bukan sejarah kebudayaan. Ini perlu kita sama-sama kita kritisi ya. Makanya kalau saya mengajar di PPG itu, ya, itu saya mengarahkan untuk memberikan background kebudayaan kepada siswa, meskipun tidak ada di dalam buku ajarnya, tetapi masing-masing guru bisa mengembangkan materi sendiri-sendiri. Ya, misalkan begini Bapak Ibu sekalian, pada peristiwa Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu kan berdagang itu kan ya, ceritanya berdagang itu, dan materi tentang Nabi Muhammad berdagang di umur 9 tahun itu kan ada di SKI ada. Berdagang di negeri Syam itu kurang ada penjelasan negeri Syam itu di mana, gitu ya. Jadi perlu dijelaskan negeri Syam itu dari sisi transportasi pada zaman itu butuh waktu 21 hari perjalanan. Dan negeri Syam itu bukan negeri Arab ya. Mereka bertutur dengan bahasa yang bukan bahasa Arab ya. Kemudian komoditas yang dijual oleh Nabi itu apa sebenarnya? Ya kan? Itu kan perlu perlu disampaikan di dalam materi. Sehingga padahal Syam itu kan yang menjadi perdagangan Nabi Muhammad itu kan negeri yang sangat jauh ya, berada di utara Mekah jauh ya. Dan itu kalau sekarang wilayah-wilayah seperti Palestina, Syria ya. Tetapi dulu kan Syam itu menjadi kota perdagangan dunia ya. Kalau di wilayah Timur Tengah itu dia menjadi pusat dari kota perdagangan dunia dan dia terhubung dengan jalur sutra ya. Jalur sutra itu yang menghubungkan apa namanya itu jalur perdagangan dari Eropa ke Syria, ke Persia, ke India, ke Cina, sampai ke Malaka, ya, termasuk nanti melewati apa daerah selatan, ya. Itu kan tidak ada itu materi itu, gitu kan ya di buku ajar SKS sehingga ketika siswa membaca teks yang isinya adalah begini, Nabi Muhammad di umur 9 tahun berdagang ke negeri Syam. Itu di dalam pikirannya itu tidak membayangkan bahwa peristiwa itu peristiwa besar, gitu loh. Tapi kalau ngerti konteksnya, Syam itu di mana, kemudian Syam itu sebagai kota perdagangan ya dunia pada saat itu, maka akan paham, akan muncul di situ kesadaran. Oh, Nabi Muhammad itu dari umur 9 tahun sudah punya pengalaman di negeri yang sangat jauh. Makanya kalau saya menganalogikan ya, Samnya di Mekah itu kan sama dengan Singapurnya di apa Indonesia gitu ya. Kota perdagangan di Asia Tenggara terbesar kan Singapura ya. Kita bisa membayangkan anak umur 9 tahun sudah belajar bisnisnya di Singapura.
betapa dia punya mentalitas yang seperti apa. Kita bisa membayangkan itu ya kan. Ketika misalkan kita punya anak, anak kita baru SD, kita ajak ke Singapura bukan untuk jalan-jalan. Kita ajak ke Singapura untuk berbisnis di Singapura di anak di usia SD itu. Itu akan membangun sebuah mentalitas yang berbeda dengan orang yang tidak pernah kemana-mana gitu loh ya. Nah, Nabi Muhammad itu di umur 9 tahun, fitasi ahmin umrihi itu kan dalam bahasa kitab itu ya. Itu sudah berdagang itu ke apa namanya itu ke luar negeri kalau bahasa sekarang. Dan memperdagangkan apa? Komoditas Mekah. Jadi komoditas kota Mekah itu dijual ke Syam. Itu namanya ekspor. Dalam bahasa sekarang itu namanya ekspor, gitu ya. Jadi dan masih banyak ya sebenarnya ya yang perlu kita apa namanya itu, yang perlu kita berikan eh, analisa dan perlu kita kembangkan ya. Perlu kita kembangkan dari materi sejarah yang ada di madrasah, gitu ya. Materi materi sejarah yang ada di madrasah. Ini saya sering guyon sama mahasiswa saya yang di anu ya. Kalau saya ngajar S2 yang ini, yang offline, yang apa namanya itu, yang tidak online, itu saya sering guyon. Sebenarnya SKI itu sejarah itu apa ya? SKI itu sejarah history atau history gitu ya. History, dongeng gitu ya. Karena pendekatan-pendekatan kesejarahan itu sangat sedikit ya diaplikasikan di dalam eh, pengembangan materi yang ada di SKI. Dan saya basisnya adalah SKI yang diterbitkan Kementerian Agama, yang diterbitkan Kementerian Agama. Jadi saya bandingkan dengan yang sebelumnya tidak banyak perubahan ya. Mungkin ada pengembangan di kelas 12 yang terakhir itu. Yang kelas 12 itu ada materi Islam di Afrika, Islam di Amerika, Islam di Australia, tapi itu sifatnya tematik ya, tidak sistematik gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa membaca-baca ya yang kemarin saya share di apa namanya itu di grup WA ya. Nanti akan saya usahakan untuk saya kompres kemudian saya upload juga ke portal ya, karena kalau berdasarkan instruksi dari Pak Widodo itu harus diupload ke apa ke portal gitu ya. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Barangkali ada yang didiskusikan, silahkan. Ada diskusi atau ada yang disampaikan, ada sudut pandang yang ingin disampaikan, didiskusikan, silahkan. Silahkan, ada yang ingin berdiskusi, ingin menyampaikan pendapat, atau ingin apa namanya itu, menyampaikan pandang lah, silahkan lah kalau ada yang ingin disampaikan. Seharusnya ada ya. Nah, ini kan materi penting ya sebenarnya ya. Dan ini sangat relate dengan apa namanya itu, dengan kurikulum yang sekarang sedang di mungkin Bapak Ibu ada yang mengajar mata pelajaran itu gitu ya. Monggo silahkan. Bu Maisaroh itu lagi di rumah ya. Bu Maisaroh itu ya di rumah ya. Baru saja ada yang lewat dari belakang itu kelihatan dari sini. Ya, ini yang online-online ini ada Pak Yofi, ada Pak Saikul Anwar, Pak Daniel, ada yang lainnya offline, yang lainnya offline. Oke, Bapak Ibu silakan ada tanggapan. Kalau nggak ada tanggapan, saya lanjutkan dulu pembahasan saya. Oke, ya, Ya, saya ya Pak Victor. oke, monggo. Ya, Daniel Pak. Iya, Pak Daniel silakan, Pak Daniel. Ya mungkin saya sedikit menanggapi bahwa saya juga guru SKI di Madrasah Sanawiyah Pak. Ya, silahkan, Pak Daniel. Bagus ini. Iya, memang saya ngajar juga Betul dari ini. kelas 7 sampai kelas 9. Saya Hmm, merasakan betul memang dari tahun 2013 saya ngajar itu sampai sekarang, terutama di rumpun PAI, SKI itu adalah apa ya, pelajaran yang menurut saya paling susah gitu Pak. Selain hmm, SKI juga saya pernah ngajar akidah, ngajar fikih, tapi pelajaran SKI itu
Pertama dari segi materi yang ada, terutama buku teks. Nah, saya mungkin kalau Bapak juga pernah menelaah buku-buku SKI pelajaran di madrasah itu, semuanya bacaannya sangat banyak, Pak. Dan sangat minim sekali gambar-gambar ilustrasi sehingga saya aja sebagai gurunya itu membosankan gitu, apalagi anak-anak setingkat SMP melihatnya. Mungkin itu satu. Kemudian kedua bahwa betul kata Bapak bahwa materi yang ada di SKI itu adalah materinya kebanyakan adalah sejarah politik, Khalifah-Khalifah. Bahkan di buku terbaru itu saya mendengar dari yang menyusunnya sendiri bahwa kata-kata khilafah itu harus dihilangkan, kemudian tidak ada perang seperti yang kata Bapak katakan, kemudian seperti kata-kata yang apa yang Umar pernah mengubur bayi pun itu katanya dihindarkan. Jadi hal-hal yang karena Kementerian Agama juga adanya moderasi beragama, maka hal-hal yang mengarah kepada anarkis dan radikalisme itu juga dihilangkan. Padahal sebenarnya materi itu penting sekali untuk diketahui oleh anak. Itu Pak. Kemudian selanjutnya bahwa banyak sekali materi-materi yang hanya hafalan semata Pak. Seperti hanya ketika saya diajar Pak Ropi ketika PPG memang bahwa telaahnya buku-buku teks SKI itu lebih banyak hafalan Pak dibandingkan dengan analisis kritis. Padahal kurikulum terbaru kan mengharuskan anak untuk berpikir hot gitu loh, berpikir yang ada berpikir kritis, tapi kebanyakan masih SK itu berupa hafalan-hafalan tahun-tahun ini berkuasa dari segini sampai segini, sehingga membuat anak-anak itu bukannya berpikir kreatif dan kritis, hanya mengandalkan hafalan. Dan kita gurunya juga bingung ketika harus memberikan penelaahan kritis karena buku teks yang ada juga lebih banyak eh, berdasarkan hafalan. Mungkin itu aja Pak tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Daniel ya. Ya, mengkonfirmasi ya, sebenarnya mengkonfirmasi yang tadi saya sampaikan ya. Nanti mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa membaca lagi lebih utuh yang kemarin saya share itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Pak Daniel tadi benar ya. Misalkan kata khilafah ya. Kita kan itu kan kata khilafah itu kan khilafah itu menjadi sebuah terminologi politik ya yang muncul dalam percakapan publik. Nah, hal tersebut itu kan seharusnya bisa menjadi satu bahan kajian secara kritis di sekolah gitu loh ya. Bagaimana sih khilafah itu sebenarnya sesungguhnya seperti apa? Jadi yang namanya materi pelajaran itu kan, pelajaran di sekolah itu kan harus relate. Relate itu artinya nyambung dengan apa namanya itu, dengan konteks yang sekarang sedang berkembang. Kan begitu, seharusnya begitu ya. Nah, kalau kita melihat dari sejarah, kalau kita konsisten dengan sejarah kebudayaan ya, bukan hanya sejarah politik, maka kata khilafah itu juga seharusnya dikaji loh. Karena kalau di dalam pelajaran SKI yang resmi Kementerian Agama itu yang dipakai memang khilafah untuk menyebut Umayyah, untuk menyebut apa? Abbasiyah, ya kan? Bahkan ada materi tentang khalifah-khalifah yang menonjol. Itu disebutkan eksplisit loh kata khalifah di situ di buku SKI. Nggak masalah, cuman perlu dijelaskan, ada kejelasan dari mana sih akar kata, artinya penggunaan khilafah itu dari kapan itu loh ya. Karena kalau kita melihat dari sejarah itu kan Abu Bakar itu kan awalnya ketika menggantikan Nabi itu kan dia disebut sebagai Khalifatu Rasulillah kan begitu kan ya. Bukan khalifah tapi Khalifatu Rasulillah. Penggantinya Rasul kan begitu. Pada zaman Umar diganti menjadi Amirul Mukminin ya kan. Karena kalau pakai kata khalifah nanti ribet katanya. Jadi nanti zaman Umar Khalifatu Khalifati Rasulillah. Nanti setelahnya Khalifatu Khalifati Khalifati semakin panjang. Maka singkat kata pada zaman Umar diganti. Makanya kan gelar kata khalifah yang disematkan sebagai gelar pemimpin agama atau pemimpin itu kan sifatnya ijtihadi gitu loh. Sifatnya kan sesuatu yang bukan yang qot'i gitu loh ya, bukan yang tapi ijtihadi. Itu kan perlu dijelaskan juga yang seperti ini. Karena kalau kita ngomong tentang ideologi khilafah, khilafah itu nanti kembali kepada kembali ke, jadi munculnya ideologi khilafah itu karena kegagalan dalam memahami sejarah Islam. Ya kan? Kegagalan dalam memahami sejarah Islam. Makanya materi sejarah itu jangan kemudian membangun romantisme. Romantisme itu orang setelah belajar sejarah malah ingin kembali ke masa silam. Enggak begitu, ya kan?
ya, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, ya, setiap setiap individu hendaknya memandang masa lalunya, ma qaddamat lighad, untuk masa depan, bukan untuk masa lalu. Jadi belajar sejarah itu membangun progresivisme, ya kan, membangun sebuah apa namanya itu, membangun sebuah kesadaran untuk progresif, anu, ke depan tuh semakin baik, bukan kembali ke masa silam, gitu loh ya. Jadi ada yang kurang optimal nih dalam materi kita di apa, dalam kurikulum kita yang ada di, terutama kurikulum SKI ini. Saya menyoroti banyak sekali aspek ya di SKI ini. Yaitu tadi yang paling apa namanya itu, yang paling saya soroti judulnya itu sejarah kebudayaan. Tapi isinya sejarah politik semuanya. Dan sejarah politiknya tuh dikembangkan bukan dengan pendekatan sejarah, ya, tapi dengan pendekatan cerita, dongeng. Jadi di masa silam ada ini, ada ini, ada ini, itu kan sejarah, itu namanya kan cerita. Tidak dijelaskan mengapa kok seperti itu, mengapa kok seperti itu. Kalau sejarah itu kan ada dua lapis, ya kan? Lapis peristiwa, lapis interpretasi. Nah, setiap peristiwa itu harus dijelaskan pada level interpretasi supaya ada kejelasan, ya, ada kejelasan gitu loh ya. Kemudian hafalan. Kalau sejarah memang harus hafalan, Pak. Ya. Jadi kalau sejarah memang ada hafalannya dan hafalannya banyak, ya kan? Itu memang nature-nya sejarah begitu, ya. Jadi alamiahnya mata pelajaran sejarah itu ya ada hafalannya. Cuman jangan hanya hafalan gitu loh ya, jangan hanya hafalan, tapi tetap ada hafalannya. Oke, itu makasih Pak Daniel tadi tanggapannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain ya, yang ingin. Pak Daniel ini praktisi, dia mengajar apa, SKI di madrasah ya Pak ya. Jadi apa, menemukan masalah udah nggak ada kan, itu materi perang Badar udah nggak ada tak, Pak, itu Pak, Pak Daniel, Tidak ada, Pak. Untuk udah nggak ada buku kan, teks yang baru 2019 itu tidak ada. ya memang udah Ya, nggak ada. ya karena katanya betul kata Bapak dekat dengan radikalisme dan sebagainya. Mungkin itu alasannya katanya. Pernah Nah ada itu yang di perlu, MGFP itu. ya kalau begitu ya seharusnya materi perang di Ponorogo juga dihapus ya, karena itu materi yang berbahaya itu, ngajari perang Iya, gitu ya. betul. Perang, perang banyak ya, serangan umum 11 Maret dan seterusnya itu. Harus Iya, dihapus semuanya itu ya kalau gitu ya. iya betul. Kan yang Alasannya salah karena tuh bukan pada materinya, Pak, tapi pada approach ya, pendekatan. Nah, itu yang perlu perlu dikembangkan tuh pada level pendekatan, pendekatan dalam pengembangan materi SKI. Jadi masalahnya pada pendekatannya, pada approach-nya itu, ya, bukan pada materinya. Kalau materi, kalau namanya sejarah yang ada di masa silam itu memang historis, harus diajarkan dong, gitu ya. Perang iya bisa betul. menumbuhkan radikalisme itu gimana ceritanya gitu. Gitu. Itu 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 nganu ya, catatan ya, catatan yang perlu kita kritisi ya, perlu kita kritisi. Iya. Ya mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini ada Ibu Nyai, Ibu Nyai ya, Ibu Nyai Raudatul Jannah, Bu Vivit ya, Bu Inayah. Tadi japri saya ya Bu Inayah ya. Ada Bu siapa lagi nih ya? Iya, lain-lain dan lain-lain. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanggapi, diskusikan. Silahkan kalau ada tanggapan atau diskusi. Ini baru 17 mahasiswa yang hadir ini ya. Izin Ini, Pak, ya, silahkan. Ini Bu Diah. Ya, Bu Diah ini ya Pak. aktif diskusi nih Bu Diah ini. Silahkan Bu Diah. Izin Pak, menarik banget materi ini ya buat kami yang ngajar di SMP gitu kan. Saya beberapa kali mengamati buku paket yang dipakai di tingkat SMP dengan kurikulum yang terbaru ini, muatan sejarah itu semakin apa ya, kayak lama-lama kayak akan bergeser gitu ya Pak. Apakah ini bisa kami kaji gitu ya untuk perbandingan studi literatur gitu ya, buku-buku yang kami gunakan di pelajaran di sekolah kayak gitu terkait materi SKI gitu kan. Sebenarnya kan saya tuh kalau ngajar SKI itu kayak senang aja ke anak-anak gitu. Tapi untuk menjelaskan perang badar dan lain-lain itu kok sekarang tuh kayak minim literasi gitu Pak dosen. Itu bagaimana? Ya, ya. Oke, makasih Bu Diah. Jadi begini Bu, kalau kita memberikan sebuah kritik ya terhadap eh, apa, pengembangan kurikulum yang di pengembangan kurikulum SKI ya, yang di madrasah itu, sebenarnya anti kritiknya atau jawaban atau solusi untuk kritik tersebut itu sudah banyak gitu loh ya. Jadi
buku-buku sejarah yang bukan buku ajar ya, buku-buku sejarah yang sudah bagus itu banyak gitu loh ya. Sebagian besar itu ditulis oleh orang luar, ya, oleh orang-orang Barat gitu ya, oleh orang Barat. Buku tentang sejarah Islam. Nanti kita pilih-pilih saja, kita pilih-pilih saja, kita pilih-pilih saja mana yang relate dengan apa namanya itu, dengan ini. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membaca sejarah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun itu dia mengkritisi tradisi penulisan sejarah yang menggunakan pendekatan political oriented. Jadi kalau kita membaca buku kitab Al-Muqaddimah itu ya, barangkali Bapak Ibu pernah mengaji kitab Al-Muqaddimah, kalau belum ya dikaji ya. Itu tebal sekali itu ya, Al-Muqaddimah itu. Itu di situ Ibnu Khaldun itu menulis sejarah Arab tapi tidak menggunakan pendekatan yang biasa dipakai oleh sejarawan Arab. Kalau biasanya sejarawan Arab kalau menulis sejarah Arab itu sejarah Ya, pada zaman Nabi, pada zaman Umayyah, mau pada di zaman rumah nenek, kan begitu di rumah biasanya. nenek, Nah, ini mungkin di Pak rumah nenek Muhammad aja ya. Haitami dimatikan dulu. Pak Muhammad Haitami di-unmute dulu. Nah, tadi suaranya masuk Pak Haitami ya. Saya ulangi. Kalau Ibnu Khaldun itu tidak. Ya, dia menggunakan analisisnya itu dari analisis yang sekarang dipakai oleh para sejarawan yang menggunakan pendekatan total history. Ya. Jadi Ibnu Khaldun tuh menganalisis mengapa sebuah bentuk pemerintahan tertentu itu bisa terjadi di tempat tertentu. Itu dari situ. Jadi menghubungkan antara sosial budaya dengan faktor geografis yang ujungnya adalah politik. Jadi politik ditaruh di ujung, bukan ditaruh di apa namanya itu, bukan ditaruh dari yang. Jadi politik itu adalah bentuk bentuk luaran dari sosial budaya. Sosial budaya terbentuk dari faktor geografis. Itu kalau kita melihat pendekatan yang dipakai oleh Ibnu Khaldun, gitu ya. Ibnu Khaldun dalam mengupas sejarah. Jadi tidak dia mengkritisi itu political oriented dikritisi. Nah, poin saya yang kaitannya dengan pertanyaan Budiah Iskamtini tadi, kalau materi-materi terkait dengan apa namanya itu, materi-materi yang terkait dengan sejarah Islam itu sebenarnya sudah banyak sekali. Makanya seorang guru kalau mengajar di kelas, terutama kalau saya ngomong di PPG itu ya, Bapak Ibu kalau ngajar jangan hanya buku ajar tok, jangan hanya LKS tok, jangan hanya ini tok. Tapi juga dari jurnal-jurnal dan dari buku-buku, terutama buku-buku yang ditulis oleh orang-orang dari Barat, itu mereka serius kalau nulis sejarah Islam itu serius ya. Kadang-kadang kalau yang nulis orang Islam sendiri itu kurang lengkap gitu ya. Tapi kalau yang nulis orang Barat itu kadang-kadang mereka serius ya, lebih serius. Jadi banyak sebenarnya apa namanya itu materinya banyak dan bisa kalau di internet juga banyak jurnal-jurnal yang gratis-gratis itu maksudnya ya. Tidak harus susah payah mencari ya. Jadi yang kita diskusikan ini tidak membebani gitu ya, tidak meninggalkan PR yang kemudian membebani secara finansial tidak ya. Di internet banyak itu materi-materinya, tinggal diajarkan dibaca, dipahami, dikembangkan dalam pengajaran di apa? Di kelas kan gitu. Itu tadi ya Bu Diah ya. Ya mungkin yang lain Baik, Pak. ingin menambah Terima kasih banyak. kan ya ini Bu Diah lagi di sekolah ini ya. Sambil ini ya. Meskipun kalau pakai HP itu tidak optimal ya Bu ya. Jadi kuliah itu Iya, idealnya Pak. Tadi baru pulang dari rapat di luar. Belum pinjer ini. iya. Ya ini harus pinter di apa? Pusaka Bu. Iya. Atau apa? Pincernya di apa? Pincer nganu, pincer sekolah. Pinjer pin, Pak. Pinjer Pincer. jari-jari. Oke, Bu Diah. Oke, barangkali dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu, monggo silahkan yang ingin menyampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Kalau nggak ada selesai, gitu ya, simpel. Kalau ada yang ingin disampaikan, disampaikan. Kalau nggak ada simpel, ini yang nggak hadir banyak ya ini ya. Hanya yang hadir cuma 17 mahasiswa ini, berarti yang tidak hadir banyak ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengupload, memiliki bukti kehadiran di Google atau di Zoom ini ya. Nanti dilampirkan di template seperti template yang sebelumnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup tidak ada diskusi lagi. Kalau dirasa tidak ada diskusi lagi, minggu depan materi kita masih sama ya. Masih sama. Saya akan masih ingin mempertajam lagi yang bagian ini gitu ya.
Saya masih ingin mempertajam lagi bagian ini, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, beneran cukup ini? Kok rasa-rasanya kok, anu, apa namanya, pengen cepat-cepat rampung ini ya. Kita udah pertemuan ke-11 ya, berarti kita tuh tinggal pertemuan ke-12, pertemuan ke-13, tinggal 2 pertemuan lagi Bapak Ibu ya, nggak kerasa. Karena pertemuan ke-14 sudah UAS ya, ujian akhir semester ya. Berarti kita tinggal 2 pertemuan lagi. Kalau cukup ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Cuman nanti untuk minggu depan, kita ketemu lagi hari Jumat sore, insya Allah sinkronus lagi ya. Dan nanti insya Allah hari Jumat sore, dalam perkuliahan sinkronus itu nanti akan saya ulangi lagi, saya lanjutkan untuk pembahasan materi tentang sejarah di madrasah ini ya, sejarah di madrasah. Karena ini penting ya, karena ini berkaitan langsung dengan apa namanya itu kurikulum yang sekarang dipakai gitu ya, yang sekarang dipakai gitu ya. Dan relate dengan mata pelajaran kita secara metodologi ya, mata kuliah kita secara metodologi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira Bu Inayah ini lagi anu ya. Enggak Afwan, Prof. Enggak berantem sama suami kan bukan ya? Bukan ya? Afwan, Prof. Mau izin bertanya Oh, di luar apa sih diskusi perkuliahan ini untuk bukan. tugas akhir semesternya itu bagaimana, Prof? Oh, enggak ada tugas. Oh, nggak Ada ada tugas. adanya UAS nanti, ujian akhir semester. UAS itu ya dari materi-materi mingguan ya ngambilnya, tidak tugas. Baik, Prof. Terima kasih. Nanti di pertemuan ke-14 ya, masih 3 minggu lagi, 3 minggu lagi. Ya. Oke, makasih Bu Inayah. Ini Iya, Prof. enggak berantem sama suami enggak kan ya? Enggak, Pak. Enggak. Ya sudah. Ya, Ya. ya cukup ya. Kalau begitu kita tutup mata kuliah kita pada sore hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa punya screenshotnya ya. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi. Insya Allah sinkronus lagi untuk hari Jumat sore ya. Jumat sore nanti. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.